Koneksi antar materi modul 1.4.A.8. Saya Susiana, CGP Angkatan 7, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Mujib dan pengajar praktik Bapak Eko Santoso. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, hukuman, maupun ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Dalam penerapan disiplin positif ini, siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan tentang tanggung jawab serta rasa hormat dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Teori kontrol adalah sebuah cara untuk menerapkan motivasi intrinsik pada diri murid yang dapat mendorong disiplin positif, menjadikan konsep diri yang kuat. Murid akan belajar memecahkan masalah, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi seseorang ada yang muncul karena pengaruh dari luar, motivasi ekstrinsik, dan motivasi yang memang sudah timbul dalam diri seseorang atau motivasi intrinsik. Diana Gosson dalam bukunya Restructured School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman dan penghargaan adalah inti dari teori behaviorisme. Ada stimulus maka ada respon. Penghargaan diberikan agar performa meningkat, demikian juga sebaliknya. Hukuman diberikan jika tidak berperforma baik alias berbuat kesalahan dengan harapan kesalahan ini diperbaiki di masa mendatang. Penghargaan diberikan dengan niatan mulia agar motivasi seorang anak meningkat. Akan tetapi di satu sisi penghargaan ini juga sekaligus hukuman bagi murid lain yang tidak dapat menunjukkan performa yang bagus. Sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam dunia pendidikan untuk memberikan hadiah sebagai penghargaan bagi murid. Guru cenderung memberikan penghargaan agar murid menjadi lebih termotivasi di masa mendatang. Akan tetapi perlu disadari nampaknya ada hal-hal yang perlu diwaspadai dalam pemberian penghargaan ini yang ternyata di saat yang sama dapat menghukum murid lain karena kekurangan yang mereka miliki. Tanpa kita sadari hal tersebut dapat menumbuhkan sikap ketidakpercayaan diri pada murid. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, dan ini merupakan posisi yang tidak diperbolehkan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Posisi kontrol yang terakhir dan yang paling baik adalah manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Restitusi sendiri akan terrealisasi pada saat kita seorang pendidik berada pada posisi manajer. Posisi manajer pun tetap akan mengaitkan kita dengan posisi teman dan pemantau. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan. 4, kebutuhan kesenangan. Dan 5, kebutuhan akan kebebasan. Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan seluruh siswa di kelas bersama guru terkait tindakan yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan. Setiap kelas sangat penting memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Alangkah baiknya peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jika peraturan bukan dibuat oleh individu siswa, maka keyakinan kelas dibuat oleh individu siswa dan telah disepakati oleh seluruh warga kelas. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta belajar dari kesalahannya. Disebut segitiga restitusi karena ada 3 tahapan dalam melakukan praktiknya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. 2, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah tempat saya mengajar setelah mempelajari modul ini adalah 1. Bahwa penyelesaian suatu masalah terkait pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh murid adalah dengan praktik penerapan segitiga restitusi, karena motivasi intrinsik untuk belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi akan lebih penting daripada motivasi ekstrinsik. 2. Saya menyadari pentingnya keyakinan kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. 3. Di modul 1.4 ini, saya semakin sadar bahwa apa yang dilakukan siswa merupakan dampak dari kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui. Jadi, dengan segitiga restitusi, selain membuat siswa belajar dari kesalahannya, kita dapat menggali kebutuhan dasarnya.
Di modul 1.4 ini yang awalnya saya berasumsi bahwa hadiah atau penghargaan merupakan motivasi, saya baru menyadari bahwa pemberian penghargaan merupakan hukuman bagi yang lain. Dengan memberikan penghargaan tidak akan memunculkan motivasi internal pada siswa. Siswa cenderung hanya melakukan sesuatu ketika mendapat hadiah atau penghargaan. Dengan penerapan segitiga restitusi, kita telah menerapkan keberpihakan pada siswa seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dengan penerapan segitiga restitusi, kita juga telah menjalankan nilai guru penggerak, diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Dan peran guru penggerak yaitu pada peran menjadi pemimpin pembelajaran dengan menerapkan keyakinan kelas, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan menerapkan praktik segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah awalnya siswa yang melakukan kesalahan terlihat takut ketika dipanggil ke ruang guru atas kesalahan yang mereka lakukan. Akan tetapi mulai tenang setelah menyadari cara penanganan yang dilakukan berbeda. Saya semakin melihat perubahan tingkah laku siswa setelah melakukan penerapan segitiga restitusi. Mereka cenderung sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah, dan mereka dengan motivasi intrinsiknya merubah sikap mereka untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi dan menjadi lebih baik di kemudian hari. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut sangat senang, bahkan terharu melihat cepatnya perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Karena penanganan yang salah di waktu sebelumnya sangat sulit untuk merubah sikap siswa jika hanya dengan nasihat, meskipun sudah bekerja sama dengan orang tua. Akan tetapi dengan penerapan segitiga restitusi, siswa lebih mudah untuk disentuh hatinya guna memunculkan motivasi internal untuk belajar dari kesalahan, menentukan tindakan yang tepat, dan berubah lebih baik lagi. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep dalam modul penerapan budaya positif, hal yang sudah baik adalah telah dibentuknya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pelanggaran yang dilakukan siswa. Hal yang perlu diperbaiki adalah kolaborasi dengan teman sejawat, yaitu berbagi serta mengajak mereka untuk menerapkan segitiga restitusi di setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, dan teman. Perasaan saya saat itu sedih setelah membuat siswa merasa bersalah, akan tetapi juga ada rasa kecewa setelah mengetahui siswa masih saja mengulangi kesalahannya di kemudian hari. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer, meskipun masih menyelipkan posisi sebagai teman, untuk mencairkan suasana agar siswa lebih terbuka. Perasaan saya sekarang lebih lega karena siswa dapat menentukan tindakan yang tepat untuk mereka sendiri dan muncul motivasi intrinsik untuk merubah kesalahan dan menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan. Akan tetapi dalam penerapannya masih kurang tepat karena belum mengerti ilmu tentang segitiga restitusi. Tahapan yang saya praktikkan adalah validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah cara yang tepat untuk memunculkan motivasi intrinsik teman sejawat maupun komunitas praktisi untuk bersama-sama bergerak menciptakan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas tanpa terkesan menggurui atau memerintah. Salam dan bahagia. Terima kasih.